Selamat siang Ibu Friska. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Fris? Sehat? Ya, selamat siang Pak Kevin, kabar baik, sehat semua Pak. Oke. Puji Tuhan, saya sangat senang mendengarnya Ibu. Jadi hari ini nih Bu, kita akan sedikit berbincang-bincang nih terkait nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching. Oke Ibu? Baik Pak. Nah, jadi di sini saya sebagai observer, saya ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Ibu nanti ya. Baik Pak. Jadi nanti sebelum saya mengamati Ibu dalam proses coaching, saya itu ada rubrik penilaian Ibu. Nah di sini nanti saya akan mengamati Ibu dan menilai berdasarkan rubrik tersebut. Bisa Ibu pahami? Gitu ya Pak, baik Pak. Nah, adapun di rubrik tersebut Ibu, saya akan melihat apakah Ibu melakukan proses coaching dengan alur cerita. Itu yang pertama ya Bu ya. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti Ibu sebagai coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga nanti saya akan mengamati bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu selaku coach. Jadi seperti itu kira-kira Ibu ya. Baik Pak Kevin. Saya juga nanti akan melihat apakah nanti prinsip coaching itu sudah Ibu terapkan dengan baik atau belum. Jadi prinsip coaching yang pertama itu ya Bu ya, saya kasih tahu. Yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, baik Pak. Oke. Nah yang berikutnya nih Bu, sebelum Ibu nanti lanjut kegiatan coaching, saya ada beberapa pertanyaan nih Ibu Fris, bisa kan? Boleh Pak, silakan. Baik Ibu Fris, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan proses coaching? Terkait kompetensi ya Pak, ada 3 nih yang mau saya kembangkan Pak. Yang pertama itu adalah gaya yang penuh, presence-nya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Nah ini Pak juga yang paling poin inti bagi saya yang saya kembangkan yaitu menggali pertanyaan berbobot. Itu dia Pak, ada 3 kompetensi. Oke Bu, ada 3 kompetensi yang saya tangkap tadi ya. Nah dari ketiga kompetensi tadi ini Bu, kalau boleh saya tahu kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Oke Pak, dari 3 itu kan Pak, yang paling saya ingin kembangkan ada 2 Pak, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Pak. Oke Bu, jadi untuk spesifiknya Ibu ingin 2 kompetensi itu tadi ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan indikator nih Bu. Jadi nanti saat proses coaching, indikator seperti apa yang Ibu inginkan? Sebenarnya sih Pak, saya mengharapkan coach saya itu bisa mengeksplor ide-idenya sehingga dia itu bisa berkembang potensinya Pak. Begitu. Oke Bu Kris, jadi begitu ya. Baik, kita sekarang udah di ujung sesi nih Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Tapi nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Oke Pak, thank you Pak Kevin. Oke, nanti kita akan membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching yang Ibu buat di kegiatan pasca observasi. Bisa kan Bu ya? Bisa Pak, bisa. Terima kasih Pak. Oke, kalau begitu silakan Ibu bisa menemui coach Ibu untuk Baik. melakukan proses coaching. Semoga lancar dan semoga berhasil Ibu Friska. Baik Pak, selamat siang Pak Kevin. Selamat siang. Selamat siang Bu Rista. Selamat siang juga Ibu Rista. Bagaimana kabarnya Bu Rista? Sehat dan semangat? Sehat Bu Rista. Sebenarnya baik Bu. Kira-kira lebih semangat nggak ini? Iya Bu Kris. Karena seperti Ibu Kris, saya memang kurang semangat Bu Kris. Ada banyak beban yang saya pikirkan di Bu Kris. Makanya tadi Bu Kris saya meng-WA Ibu untuk mengajak ngobrol di Bu Kris. Iya Bu Kris. Nah kira-kira saya pengen tahu apa nih yang sudah saya bicarakan. Oh iya Bu Kris, saya sebenarnya ingin curhat kepada Bu Kris sekarang. Nah jadi saya ingin mencurhatkan beban yang saya pikirkan sekarang Bu Kris. Jadi beban di dalam pekerjaan apa pastinya Bu Kris. Dan yang kedua sebagai kita ibu rumah tangga nih Bu Kris. Kira-kira apa nih Bu Kris yang dialami? Oh iya ini Bu Kris. Saya sekarang masalahnya adalah saya tidak bisa memanajemen waktu Bu Kris. Karena seperti ini Bu Kris.
di saat sekarang ini di sekolah saya itu Bu Kris, terutama kita kan profesinya sebagai guru dulu ya. Jadi selain guru mata pelajaran kita juga sebagai wali kelas. Belum lagi ada tambahan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Banyak itu ya. Iya Bu Kris. Nah jadi setelah itu Bu Kris, kita sebagai ibu rumah tangga sampai di rumah banyak lagi beban pekerjaan yang harus kita kerjakan di rumah, yang ngurus anak lah, yang ngurus suami lah, yang inilah, yang itulah. Nah jadi di sini Bu Kris, saya mempunyai masalah untuk memanajemen waktu. Nah jadi memanajemen waktu yang ini saya tidak bisa mengontrol semua pekerjaan saya, sehingga Bu Kris kadang-kadang saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi LMS yang ada di tugas gitu ya. tugasnya saya sering terlambat itu Bu Kris. Seperti itu Bu Kris. Kerja di rumah, di LMS, di sekolah. Karena kita kan singkat ya. Kira-kira ini Bu Rizka apa nih yang ingin dicapai? Iya Bu Kris. Jadi yang ingin saya capai ini Bu Kris dari permasalahan yang saya hadapi, saya ingin tugas-tugas yang akan saya kerjakan itu dapat selesai lah Bu Kris. Jadi ada solusi lah Bu Kris. Jadi baik tugas di sekolah itu Bu Kris maupun yang ada di rumah Bu Kris, baik itu sebagai saya JGP Bu Kris. Oke, berarti Bu Rizka di sini ceritanya ingin mendapatkan solusi supaya ikut dapat manajemen waktu, gitu ya Bu Riz? Iya Bu Kris. Berarti mencari solusi. Kalau begitu, menurut Bu Rizka nih, gimana nih bisa manajemen waktu yang baik, yang ada seperti yang Ibu harapkan, kira-kira manajemen waktunya bagaimana? Gimana ya Bu Kris ya? Kalau menurut saya Bu Kris, memanajemen waktu itu yang baik adalah saya mengatur waktu saya di sekolah itu. Saya harus membuat schedule ya Bu Kris. Jadi segala tugas-tugas yang sudah dibebankan kepada saya buat dulu schedule-nya Bu Kris. Oke, gitu. Jadi begitu ya Bu Riz ya? Iya, saya rasa begitu Bu Kris. Oke. Nah, tadi Ibu mengatakan manajemen waktu nih ya Bu Riz ya. Nah, kalau kita punya level gitu ya, level 1 sampai 10, kira-kira Bu Rizka ini berada di level berapa? Kalau saya amati ya Bu Kris, dari segala tugas beban pekerjaan yang ada sekarang ini pada saya, itu saya sepertinya berada di level 6 lah Bu Kris. Oke. Bu Rizka mengatakan bahwa Bu Rizka ada di level 6 gitu ya. Nah, kira-kira Bu Rizka ada nggak kemungkinan dia naik ya ke level 10 kira-kira? Jadi Bu Kris, pastinya lah saya sebenarnya ingin mencapai ke level 10 gitu iya. ya. Tetapi Bu Kris, kalau di dalam manajemen waktu ini Bu Kris, saya rasa level yang bisa saya capai dari 6 itu sepertinya hanya sampai ke 9 gitu Bu Kris. Oke, berarti begini Bu. Dari tadi Ibu bilang Ibu bisa katakan di level 6 dan naiknya ke level 9. Kira-kira ini strategi apa nih supaya Ibu bisa menjadi waktu dan tercapainya ke level 9? Kira-kira menurut Ibu nih, apa yang bisa Ibu lakukan biar berada di level 9 tadi? Gimana ya Bu Kris ya? Sebenarnya saya bingung Bu Kris, tetapi saya mempunyai solusi nih Bu Kris. Kalau saya amati dari pekerjaan saya, sepertinya saya harus membuat list lah Ibu Kris. Pertama Jadi schedule list gitu iya. ya. Nah, jadi pertama itu saya list dulu pekerjaan saya. Nah, jadi saya akan memilih pekerjaan yang sangat diprioritaskan Bu Kris. Oke, yang sudah hampir-hampir deadline-nya Bu Kris. Nah, jadi setelah saya membuat listnya, kemudian saya schedule itu tanggal berapa semuanya, deadline-nya hari apa, semua akan saya buat seperti itu nanti Bu Kris. Nah, jadi bukan hanya pekerjaan di sekolah saja Bu Kris. Nah, jadi saya juga berencana akan membuat seperti itu di dalam rumah tangga saya. Saya akan menulis pekerjaan apa yang sangat urgent di dalam prioritas diprioritaskan di dalam rumah tangga. Contohnya itu perlengkapan anak-anak mau ke sekolah besok. Nah, itu diutamakan ya. Jadi itu diutamakan Bu Krisnya seperti itu Bu Kris yang saya dapatkan untuk saat ini Bu Kris. Oke, mantap loh Bu Kris. Ibaratnya Ibu sudah mengatakan tadi dari schedule lalu masuk ke list gitu. Rencananya itu sudah tepat menurut saya. Jadi kan Bu Kris, rencana yang akan saya buat ini kemungkinan
saya dapat melakukan tugas-tugas ini. Kalau memang itu sesuai dengan list, sesuai dengan schedule yang sudah saya terapkan itu, saya rasa nanti mungkin bisa berhasil ya list saya jalankannya. Saya sudah keren ya Bu Riz. Sekarang tinggal menurut saya bagaimana Ibu nih menerapkannya dalam kehidupan Ibu. Sudah keren kok Ibu. Jadi mungkin seperti ini Bu Kris, nanti mungkin segala tugas-tugas yang akan saya beri, yang akan diberikan kepada saya itu Bu Kris, saya akan membuat kembali secara terperinci lah Bu Kris akan Dirincikan gitu ya. Kemudian saya rasa nama Bu Kris. Oke Pak. Nah kira-kira Bu Rista, kalau saya mau nanya nih, kapan nih Bu Rista mau actionnya menerapkan itu tadi? Kira-kira ini Bu Kris, karena mengingat pekerjaan saya itu sudah mendesak ini semua Bu Kris, terutama sekarang sudah mulai ujian semester lah Bu Kris. Nah, jadi kemungkinan ini secepatnya Bu Kris. Jadi kemungkinan Bu Kris, ini kalau bisa hari ini atau mulai besok harus saya laksanakan Bu Kris. Karena semua ini sudah mendesak, seperti itu ya Bu Kris. Oke, keren Bu. Nah, terasa ya Bu, kita sudah sampai di akhir pembicaraan kita. Kira-kira Bu Rista apa yang dapat di akhir sesi kita ini? Ya, terima kasih Bu Kris. Jadi sebenarnya Bu Kris, awalnya saya bingung. Bingung dengan masalah yang saya hadapi di dalam bagian manajemen waktu tadi Bu Kris. Jadi setelah kita dapat solusi di Bu Kris dari hasil diskusi kita ini, jadi perasaan saya ini sekarang menjadi lega. Ternyata ternyata solusinya Bu Kris. Jadi saya sekarang sudah bisa untuk besok, berarti ini yang harus saya kerjakan, ini yang harus saya kerjakan, seperti itu Bu Kris. Ini Bu Rista sudah menemukan solusinya ya. Iya, Tetap semangat ya Bu Riz. Ya pastinya Bu Kris. Jadi mulai hari ini saya akan langsung menerapkan itu Bu Kris. Jadi terima kasih ya Bu Kris atas solusi yang Ibu berikan. Jadi rasanya hanya curhat yang seperti ini itu sudah membantu saya Bu Kris Merasa lega sekali. Iya, merasa lega Bu Kris. Tapi sebenarnya Bu Rista dalam hal ini sudah punya solusinya dan Ibu sudah menemukannya. Dan saya penasaran mendengar cerita Ibu hari berikutnya bagaimana nih action di lapangan. Iya, pastinya Bu Kris. Oke Bu, terima kasih buat keseruan kita hari ini berbicara ya. Ya, terima kasih juga ya Bu Kris ya atas bantuannya dan solusinya. Baik, selamat siang Bu. Selamat siang Bu Kris. Terima kasih. Selamat siang Ibu Priska. Apa kabarnya hari ini Bu? Selamat siang juga Pak Kevin. Lega Pak hari ini. Iya, jadi kita jumpa lagi nih Bu ya. Di mana Ibu sudah selesai tadi melakukan proses coaching. Iya. Bagaimana Ibu? Iya Pak, dan saya lega sih Pak sudah selesai dengan tugas coaching ini Pak, dengan rekan kerja saya. Kegiatannya tadi berjalan lancar ya Bu ya? Puji Tuhan lancar Pak. Saya turut senang ini. Baiklah Bu, karena Ibu sudah selesai tadi melaksanakan proses coaching, saya izin memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya, yang ingin saya tanyakan di mana kita sekarang ada di kegiatan pasca observasi nih Bu ya. Baik Pak, silakan Pak Kevin. Baik Ibu. Oke Bu, pertanyaan saya nih yang pertama, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu? Baik Pak, terkait performa ya Pak, menurut saya sudah melaksanakan yang namanya adu tirta Pak dalam proses coaching saya. Jadi menurut saya adu itu sudah ada Pak, terkait dengan namanya tujuan, identifikasi, rencana aksi dan akhirnya kepada tanggung jawab. Demikian Pak. Oke, baik Ibu Priska. Jadi menurut Ibu bahwa Ibu sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita ya Bu ya? Iya Pak, menurut saya begitu. Oke, baik Ibu. Sekarang bolehkah saya menyampaikan sedikit nih ke Ibu tentang hasil pengamatan saya terhadap proses yang coaching yang Ibu lakukan tadi? Boleh Pak. Baik Ibu. Jadi dari hasil pengamatan saya nih Bu ya, proses coachingnya berjalan dengan lancar Bu antara Ibu dengan coach tadi. Alur ceritanya juga saya lihat sudah ada, berjalan dia dengan sesuai alurnya. Saya juga melihat Ibu sudah berusaha menggali pemikiran coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu berikan. Dan saya melihat terdapat juga prinsip-prinsip coaching yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tersebut. Ya, saya menilai bagus ya Bu ya. Menurut pengamatan saya sudah berjalan dengan baik Ibu Fris.
Baik Pak Kevin, terima kasih loh Pak. Baik Ibu, setelah mendengar pengamatan saya tadi, bagaimana ini menurut Ibu pengamatan saya? Intinya Pak, saya merasa puas ketika dalam coaching tadi saya sudah melaksanakan alur cerita Pak. Jadi ada rasa lega gitu Pak, menerangkan dia terstruktur gitu Pak, dari mulai tujuan sampai kepada tanggung jawab. Baik Ibu Priska, jadi setelah proses coaching tadi nih Bu, adakah tindak lanjut untuk kedepannya yang ingin Ibu lakukan? Menurut saya Pak Kevin, saya mau terus latihan Pak, berlatih dengan coaching ini sehingga kompetensi untuk mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan robot itu semakin terasah gitu Pak. Baik, luar biasa Ibu ya. Jadi rencana tindak lanjut Ibu tadi ingin terus berlatih ya Bu ya, supaya lebih terampil gitu dalam proses coaching. Iya Pak, benar Pak. Baik Ibu Priska, nggak terasa nih Bu, kita sudah di akhir sesi nih Bu. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya mengakhiri sesi kita ini? Saya rasa cukup Pak Kevin, cukup jelas semua. Oke, tidak ada nampaknya ya Bu ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Ibu atas waktunya Ibu Priska. Kita akhiri percakapan kita pasca observasi ini ya Bu ya. Semoga kita tetap semangat, terus belajar dan berlatih. Selamat siang Ibu Priska. Baik Pak Kevin, terima kasih juga ya Pak Kevin, selamat siang. Oke.